Nanti lingkungan akan mulai, keluarga-keluarga kita itu akan mulai, "Pinjemin dong," gitu, "bantu dong, lu sih enak," gitu kan, "lu beruntung," segala macam, "gua kurang beruntung." Yang tadinya mereka ini adalah orang-orang yang jadi ada temen yang ketika PSBB ini dia kan banyak di rumah tuh ya, jadi dia memaksimalkan waktunya di rumah itu untuk akhirnya dagang online. Dia masak, lalu dia jual ke teman-temannya dan akhirnya laku keras. Bagus, cukup bagus itu penjualan itu cukup bagus gitu. Tapi ketika dia melakukan penjualan ini dan diketahui oleh first circle-nya, yaitu adalah keluarganya sendiri, tahu nggak apa yang dikatakan oleh keluarganya? Keluarganya itu bilang begini, "Udahlah lu ngapain sih nyusah-nyusahin badan, ngikut-ngikutan orang jualan-jualan online aja, ngapain sih?" Yang habis itu si temen saya ini langsung, "Oh iya juga ya, kenapa gue juga ini, bla 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 bla." Akhirnya merenung, akhirnya dia berhenti berjualan. Ya, dia berhenti jualan, betul-betul berhenti berjualan. Nah, Sobat Bettermind, ini membuktikan kalau apa-apa yang kita lakukan, walaupun itu positif menurut kita, itu belum tentu lingkungan memberikan feedback yang positif kepada kita ya. Nah, tinggal kita perlu punya sebuah mentalitas feedback yang negatif tadi yang melemahkan semangat kita, membuat kita jadi berpikir ini nggak ada gunanya, ikut-ikutan, dicemooh ataupun diejek. Ini kita perlu jadikan sebuah trigger untuk kita lebih maju lagi dan bukan malah berhenti. Contohnya begini, ilustrasinya begini ya. Titik nol itu adalah kita tidak melakukan apa-apa selama pandemi misalnya ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Titik satu, kita mulai mencoba berbisnis makanan dari rumah. Titik dua, itu bisnis makanan kita itu sudah jalan dan punya omset yang cukup bagus. Dan titik tiga, kita menjadi seorang pebisnis sukses yang kita inginkan. Dari titik nol ke titik satu, di titik satu ketika kita mulai mencoba, ini kan lingkungan bisa saja mencemooh, mencaci maki, atau merendahkan kita, atau malah membuat motivasi kita turun. Nah, kalau kita akhirnya dari titik satu ini, dengan feedback dari lingkungan yang begitu kita tidak lagi melakukan apa-apa, berarti kita udah mundur namanya. Ya, kita kembali lagi ke titik nol, padahal kita udah mulai maju ke titik satu. Yang perlu dilakukan apa? Jadikan feedback dari lingkungan yang negatif ini untuk memperbaiki diri, menguatkan mental, untuk kita beranjak ke titik dua, dan akhirnya ke titik tiga. Ya. Nggak ada yang bilang kalau berbisnis itu akan mudah. Tidak. Ya, berbisnis itu kita akan melewati fase di mana kita akan dicemooh, direndahkan, dicaci maki, segala macam. Orang-orang akan mencibir, orang-orang akan ngomong ke kita, "Alah paling juga anget-anget tai ayam, alah paling juga sebentar juga nggak lagi." Nanti kalau kita sudah mulai berhasil, lingkungan itu akan mulai, "Oke, bagus juga ya." Nanti kalau kita udah menjadi seorang pedagang yang sukses nih, akibat kita terus maju, memperbaiki diri dan terus improvement nih, nanti lingkungan akan mulai, keluarga-keluarga kita itu akan mulai, "Pinjemin dong," gitu, "bantu dong, lu sih enak," gitu kan, "lu beruntung," segala macam, "gua kurang beruntung." Yang tadinya mereka ini adalah orang-orang yang tadi cukup merendahkan segala macam gitu. Nah, untuk Anda yang saat ini sekarang sedang mulai membangun bisnisnya sendiri, jualan dari rumah atau jadi reseller atau apapun di masa pandemi ini, keep going. Bisa jadi ini adalah jalan Anda keluar dari rat race. Ya, rat race, balapan tikus. Nah, cari aja di balapan tikus rat race di internet. Apa itu rat race? Tetap semangat, jadikan feedback negatif itu sebagai pemecut Anda untuk terus improvement dan terus memperbaiki kualitas produk Anda, dan terus Anda improve sampai Anda sukses menjadi seorang pedagang atau seorang pebisnis yang Anda inginkan. Selamat menikmati weekend Anda bersama saya, Adang Adaha di Kopi Sore.